Assalamualaikum teman-teman Gaya. Nah, gimana nih puasanya buat hari ini? Ini udah hari keberapa nih kira-kira ya? Udah hari ke-13. 13 ya. Udah hari ke-13, puasanya semoga lancar ya teman-teman Gaya. Ya, kita mau ngomongin soal pikiran-pikiran apa ya, kayak sesuatu yang sebenarnya receh, tapi sebenarnya itu membatalkan puasa atau enggak sih? Ya penting banget nih buat dibahas. Biasanya kan kalau puasa-puasa tuh kayak ada overthinking, gue habis ngelakuin ini batal gak ya? Gue habis ngelakuin ini batal gak ya? Nah, kita mau bahas lebih lengkap, lebih rinci, dan teman-teman Gaya tentunya bisa banget buat tanya-tanya kalau misalkan teman-teman Gaya mau nanya sesuatu ya. Oke. Nah, tapi sebelum ngebahas ini, mungkin teman-teman Gaya tuh tahunya cuma puasa tuh apa sih? Kayaknya puasa cuma nahan lapar ya, nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu. Tapi emang sebenarnya puasa tuh apa sih? Kira-kira nih apa nih, Cecil? Puasa atau asyam atau asyaum secara bahasa berarti menahan diri. Nah, menurut istilah syariat, puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan lain-lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar atau azan subuh hingga terbenam matahari atau azan maghrib, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Jadi puasa tuh bukan cuma kayak nahan, yang penting nahan haus, yang penting nahan lapar. Enggak, teman-teman Gaya, karena puasa itu punya artinya tersendiri, makanya memang disebut bulan suci ya, karena di bulan ini didapatkan apa ya, kita meraih pahala sebanyak-banyaknya ya di bulan suci ini. Benar, entah itu ya lewat pengandalian nafsu, entah tuh, tapi nafsu tuh bukan cuma soal hubungan seksual ya teman-teman Gaya, ya mungkin kayak marah, ngomong kotor gitu tuh ternyata harus dikendalikan di bulan suci ini untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak tentunya. Makanya disebut yang bulan yang spesial, bulan yang suci itu. Nah, jadi di bulan puasa ini memang juga diajarkan untuk mengendalikan diri biar gak impulsif ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh banget di komen ya. Nah, sambil kita sambil kita nungguin teman-teman Gaya, boleh banget kita bahas-bahas hal-hal yang sebenarnya receh ya, tapi ternyata banyak loh di pikiran orang-orang tentang pertanyaan ini gitu. Nih Mbak, ada yang komen nih. Apa tuh? Ramon Silalahi, Kak, balita 5 bulan lebih 30 tahun kalau nggak kuat apa boleh puasa zuhur? Pertanyaannya gini, dihitung dulu umurmu berapa? Sebenarnya udah balik atau belum nih, gitu kan? Pasti udah balik loh. Kalau kita balita berapa tahun? Kita balita berapa nih? Kita lebih balita 20 tahun. Lebih 20 tahun. Ya, apakah boleh puasa sampai zuhur? Nah, itu mah tergantung, karena ini balitanya sudah berumur 30 tahun. Nah, berarti kan udah wajib ya untuk puasa gitu, apalagi wajib sampai maghrib gitu kan puasa. Iya, sampai maghrib ya kalau untuk khusus untuk balita 6 bulan 30 tahun guys. Itu harus ini ya, sampai maghrib. Kalau misalkan sampai zuhur, coba dipikirkan lagi apa itu puasa, apa itu kewajiban puasa dari mana, itu harus dipikirkan lagi. Terus katanya ini namanya juga masih balita. Iya benar sih, kita juga balita, tapi habisnya banyak kan, lebih bertahun-tahun nih, bukan balita doang gitu kan. Nah, kalau misalkan ngomongin balita, ya balita yang benar adalah balita bawah 5 tahun. Seperti artinya bayi di bawah 5 tahun. Karena itu memang nggak wajib untuk puasa, cuma boleh untuk belajar puasa, terus cuma kuat sampai jam 10, jam 11 atau sampai zuhur ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan udah 6 bulan 30 tahun itu
itu beda cerita. Iya, Beda cerita. betul. Itu namanya udah dewasa. Oh nih, ada lagi ya? Udah, Oke, udah. ada ya. Nih kita ngomongin soal hal-hal receh yang bikin overthinking. Yang pertama nih, kadang kita puasa suka lupa ya namanya niat. Kalau niat itu sebenarnya dianjurkannya saat malam hari, Iya. ketika makanya kalau misalkan kalian ikut tarawih, itu kan terakhir kan itu ya apa namanya? Sebelum witir biasanya Iya. ada niat tuh, niat puasa. Biasanya puasa di apa ya? Diucapkan. Bareng-bareng. Ini berarti memang untuk biar kita tuh nggak kelupaan ketika sahur. Nah, sahur. Dan kan ada ya orang-orang yang emang nggak mau sahur gitu karena betul. mungkin ada yang emang nggak bisa bangun atau emang karena udah merasa penuh udah makan ya sebelum Udah makan. udah makan di malam hari. Benar. Sebelum malam gitu. Nah, apa nih? Nih. Lama banget. Terima kasih. Itu. At least dia lama. Terima kasih enggaknya. Oke, kita sampai mana sih tadi? Oh, ngomongin niat ya. Iya, jadi kalau niat itu sebenarnya memang wajib ya, yang namanya juga puasa ada niatnya, seperti ibadah, seperti ibadah sholat itu pasti ada niatnya, apalagi juga puasa. Nah, puasa kan juga masuk ke kewajiban ya, kewajiban sebagai muslim gitu, pasti ada niatnya. Nah, kalau misalkan kita lupa niat, itu gimana tuh hukumnya? Nih, kalau jika seseorang lupa berniat, puasanya pada hari itu tetap harus dijalankan nih teman-teman. Tapi wajib diqodo nanti setelah lebaran. Jadi teman-teman gaya wajib nih buat menggantinya gitu setelah Ramadan gitu. Boleh di hari apa aja. Yang penting diqodo yang beberapa misalnya teman-teman nggak niat nih selama 3 hari lupa gitu, nah wajib untuk mengkodonya 3 hari juga gitu teman-teman gaya. Ada temen gaya nih yang nanya nih. Kalau nafsu ngetik kesel di sosmed gimana nih kak? Nih jadi kadang pengen ngomong kesel sama postingan sesuatu. Iya nih, apalagi dengan berita-berita belakangan ini mungkin bikin emosi ya. Entah itu soal selebriti, entah itu soal negara, lagi soal geopolitik dunia. Mungkin ada rasa-rasa kayak gitu ya, panas gitu. Nah tapi gimana sih hukumnya kalau misalkan kita ngetik sesuatu yang jelek, pengen emosi di media sosial? Sebenarnya menurut ya aku baca dari medcom.id ini ya. Nah menurut MUI sebenarnya itu nggak batalin puasa. Sebenarnya nggak batalin puasa, cuma memang pahala-pahala yang harusnya kita dapatkan, tapi malah gugur, malah nggak dapet. Ya kan sayang banget ya, kita cuma dapet tahan laparnya doang, hausnya doang. Padahal kan sebenarnya puasa yang kita pengenin adalah kita dapat pahala ya, yang lebih dari sebelum-sebelumnya di hari-hari biasa. Makanya ini disebut hari spesial, momen spesial gitu. Ini ada lagi temen gaya nih. Ih kak, kawan aku nggak puasa karena dia nggak sahur. Aku bilangnya puasa aja lah, yang penting niat. Bener, sebenarnya kalau misalkan kamu nggak mau sahur ya itu kan sesuai kekuatan masing-masing ya. Betul. Yang penting memang niatnya harus dilakukan antara malam ya setelah berbuka atau sampai sebelum subuh ya. Sebelum imsak apa sebelum subuh sih biasanya sih. Sebelum subuh biasanya memang dianjurkan bukan dianjurkan ya, diwajibkan itu udah terakhir banget tuh, terakhir banget diwajibkan untuk berniat. Kalau misalkan nggak niat ya sebenarnya nggak menjalankan puasa gitu. Nih, ada yang nanya lagi, kenal Lady Oktora kak? Siapa? Waduh, kita nggak kenal nih. Kita nggak kenal nih ya. Ya teman-teman deh, kalau ada yang nanya lagi boleh deh kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Nah mungkin ada lagi nih, kalau misalkan di bulan puasa suka kelintas pikiran aneh-aneh ya, entah apapun lah anehnya gitu, entah itu soal seksual, entah itu soal kayak aduh pengen makan, haus banget pengen makan gitu. Ngeluh sih sebenarnya manusiawi ya, manusiawi. Tapi emang harus ingat
puasa itu untuk apa teman-teman gaya. Jadi puasa itu kan emang tujuannya kan untuk mengendalikan diri. Iya. Kalau misalkan kita apa-apa ngeluh ya namanya juga puasa yang mengendalikan diri. Ya kalau misalkan ngeluh bersungut-sungut ya berarti pahalanya bisa kurang. Kurang tuh teman-teman. Iya, pahalanya bisa kurang tapi nggak membatalkan sebenarnya. Kamu tetap bisa buat lanjut puasanya sampai buka puasa nanti maghrib. Cuma kalau misalkan aduh udah ngeluh mau terus kepikirannya misalkan aneh-aneh entah itu yang berhubungan seksual atau enggak itu marah, sebenarnya nggak membatalkan tapi memang meluruhkan pahala. Jadi ya sayang banget sih kalau misalkan kamu tetap puasa tapi juga tetap marah-marah, tetap kepikiran sesuatu entah itu apapun, ya sayang banget sih, cuma dapat lapar sama hausnya doang. Dan menurut Ustadz Syam nih Mbak, kalau hanya terlintas emang tidak membatalkan puasa kan, tapi kalau melakukannya sampai keluar air mani berarti itu membatalkan Mbak. Itu buat yang pikirannya aneh-aneh ya, tuh yang soal hubungan seksual biasanya tuh kayak para tapi nggak memungkinkan perempuan juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai keluar sesuatu ya sebaiknya memang udahlah buka puasa aja karena memang itu sudah batal gitu. Puasa dia batal. Nah sebenarnya sih ada 7 yang membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum secara sengaja ya, sengaja banget nih dia makan minum. Bukan karena lupa gitu kan Mbak. Tapi biasanya sih nggak mungkin lupa ya. Kemarin aku lihat tuh Mbak, hari ini lagi live apalagi ke video dia lupa deh nyobain masakan dia puasa gitu teman-teman. Kayak kalau lupa kayaknya nggak apa-apa ya gitu, asal bukan yang disengaja banget gitu. Lapar nih makan aja gitu. Nih teman-teman gaya, sebelum kita lanjut kita ada yang nanya nih, Kak, kalau ngendus-ngendus makanan kiriman tetangga batal nggak? Enggak dong, enggak. Cuma kalau misalkan langsung kepikiran pengen buka gitu, pengen ini nih, pengen segera, tapi kan itu kan nggak mengendalikan diri ya namanya ya. Yang penting jangan sampai masuk aja ke makanan ke mulut kita gitu kan. Benar-benar, nggak apa-apa kalau kamu nyium-nyium nggak apa-apa, asal jangan sampai nyobain ya. Karena kan itu secara sadar ya, secara sadar kamu. Ada lagi nih teman-teman? Udah ya. Ini tadi udah. Kalau mikir kotor puasanya batal gak? Sebenarnya kita udah jelasin sih tadi. Boleh ya dijelasin lagi ya. Mungkin ketinggalan nih temen gaya satu ini. Sebenarnya kalau mikir kotor itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menggugurkan pahalanya. Sebenarnya kan kalau puasa itu kan kita nyarinya pahala ya, bukan cuma laparnya, nahan laparnya bisa loh, nahan lapar, bisa loh, nahan haus, bisa nih buat diet gitu. Enggak teman-teman, enggak. Yang penting tuh kalau puasa adalah kita kan mencari pahalanya, pahalanya kita cari. Cara mengendalikan dirinya tuh gimana? Sudah berlomba-lomba beribadah, mencari puasa pahala ya, mencari pahala yang banyak. Gitu. Jadi nggak membatalkan tapi meluruhkan pahala kalau mikirnya aneh-aneh. Ada teman-teman gaya. Coba kita lihat dulu. Oke, udah ya. Nah, kita lanjutin yang tadi nih. Ada hal-hal yang memang benar-benar membatalkan puasa. Jadi kayak kamu nggak usah mikir overthinking lagi karena yang sudah fix ada 7. Tadi makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja karena kayak aduh udah gak kuat pengen ini, udah gak kuat gimana ya biar buka, ya udah deh muntah aja gitu. Itu ini salah. Batal. Kecuali kalau misalkan emang muntahnya nggak sengaja atau lagi sakit itu dibolehkan untuk berbuka, tapi dengan catatan memang harus diganti ya kalau misalkan memang berbuka harus diganti. Tapi kalau misalkan mau lanjutin sekuat kamu aja, tapi biasanya orang sakit tuh emang gak dianjurkan untuk melanjutkan puasa ya, apalagi sampai muntah kan berarti kan ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu salah di badannya, entah itu kamu ngalamin mah atau salah makan
makan, gitu pas sahuran bisa juga tuh. Benar. Jadi jangan dipaksain kalau sakit ya. Jadi kamu nggak apa-apa untuk main ke mengkodonya di kemudian hari ya, mungkin di setelah lebaran ya. Nah, yang ketiga adalah hubungan seksual di siang hari saat puasa ya sebenarnya ya. Saat puasa itu pasti batal. Nggak boleh ya, nggak ya, nggak boleh. Yang keempat adalah berubah niatnya atau hilang niatnya untuk puasa. Itu pasti nggak boleh ya, nggak boleh. Karena kan kita niat puasa itu kan untuk mencari pahala. Ada niatnya nih, ada. Makanya kita selalu membaca niat ketika malam hari sampai subuh. Subuh itu udah batas banget untuk niat puasanya. Jadi kalau misalkan ada lewat dari itu ya sebenarnya kamu mau lanjutin puasa silakan, tapi sebenarnya nggak sah. Gitu. Yang kedua adalah murtad. Yang keenam adalah keluar air mani dengan sengaja. Nah ini nih yang pikiran aneh-aneh terus tiba-tiba melakukan malah itu kan sengaja malah melanjutkan aksinya. Padahal sebenarnya kalau kepikiran aja tuh nggak apa-apa. Cuma emang pahalanya gugur aja. Tapi tetap puasanya harus dijalanin sampai maghrib. Benar. Yang terakhir haid dan nifas. Haid itu menstruasi ya. Iya, nah nifas itu. Kalau nifas itu kan setelah melahirkan. Ya. Itu. Biasanya 40 hari tuh masa nifas seorang wanita ya setelah melahirkan. Benar. Cuma itu aja sobat teman-teman kaya yang emang sebenarnya batal. Tapi kalau misalkan kayak kan banyak banget nih orang-orang lu percuma puasa kalau misalkan marah-marah percuma terus puasa kalau misalkan pikirannya aneh-aneh. Ya sebenarnya nggak salah aja ya, konotasinya nggak salah juga, pengertiannya juga nggak salah. Ada yang bilang gini temenku, lu marah-marah mulu, minum aja nih minum gitu. Itu juga nggak boleh sebetulnya, masih kita untuk batalin gitu kan. Nggak boleh ya. Nanya tuh. Nah kalau puasa tapi pengen ngomong kangen ke pacar, amalan puasanya juga berkurang nggak? Nah pacaran kamu pacaran aja itu udah salah teman-teman. Iya kalau pacaran aja itu secara agama memang pacaran kan dilarang dan itu sama dengan zina gitu. Dengan kamu pacaran ya kamu tetap gak dapet pahalanya gitu. Apalagi bilang kangen ke pacar gitu. Jadi kan udah putus kalau udah otomatis ya udah otomatis punya pacar berarti. Iya udah otomatis sudah punya pacar nih karena bilang kangen. Iya. Nah syarat puasa kan harus ini kan harus berakal gitu kan. Nah sedangkan kamu pacaran aja sudah dosa gitu. Iya, secara agama sebenarnya dosa. Udah dilarang. Cuma ya itu kembali kepada teman-teman gaya masing-masing. Tapi menurut Islam sebenarnya memang nggak boleh ya, tidak boleh untuk pacaran apalagi ya udah kalau misalkan sampai bilang kangen kan berarti kan udah punya pacar dong. Apalagi nih bilang kangennya pacar ya berarti udah punya pacar. Bener nih apalagi kalau ngomongnya sambil minum es cekek kan. Aduh, apalagi itu batal itu puasanya. Itu memang harus buka. Iya, udah gak usah nunggu maghrib. Iya, nggak usah nunggu maghrib udah langsung otomatis gugur gitu. Nah, dan juga nih kita mungkin nggak lepas ya dari ngomongin orang. Iya, gosipin tetangga, gosipin teman tuh kan sering banget tuh. Kita secara nggak sadar kadang kayak gitu kan, Mbak. Tapi tuh sebenarnya nggak boleh juga kan? Sebenarnya nggak boleh. Tapi apakah membatalkan puasa? Ya enggak, sebenarnya enggak. Tapi pahalanya gugur. Dari yang kita sayang banget tuh teman-teman. Iya bener sayang banget kalau misalkan kalian ternyata puasa udah nahan haus lapar ya kan, udah apalagi panasnya Jakarta nih lagi wah sengak banget lah. Sekalian malah asik ngomongin orang. Iya. Ya sayang banget gitu. Udah capek lapar haus. Bener. Tapi enggak dapet pahalanya kan sayang ya Mbak. Iya temen gak gitu yang nanya. Aku sambil makan kacang korong ngomong kangennya. Aduh lagi sambil makan kacang korong. Itu gak puasa ya namanya. Udah gak puasa. Itu namanya udah gak puasa teman-teman gaya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton atau
kembalikan kepada teman-teman gaya lagi. Itu kan pilihan teman-teman gaya. Nah, kita kan hanya mengingatkan. Iya, dan menurut pandangan Islam bagaimana? Kita hanya menyampaikan dari pandangan agama Islam bagaimana ya teman-teman gaya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman gaya, kalau misalkan mau puasa, ya sesuai lah dengan arti dari puasa itu sendiri, yaitu mengendalikan diri ya, dan mencari pahala sebanyak-banyaknya kan, karena kan memang di bulan ini sangat-sangat spesial nih, karena datangnya cuma setahun sekali. Iya, setahun sekali. Terus juga 30 hari itu cukup panjang Iya, ya sebenarnya, walaupun sebenarnya satu bulan itu sebenarnya pendek ya, cuma sebenarnya itu bisa kita maksimalkan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya yang bisa teman-teman gaya lakukan gitu ibadahnya, misalnya sedekah, zakat. Nanti ini biasanya di 10 hari terakhir Ramadan ada zakat. Nah, teman-teman gaya wajib nih bayar zakat bagi yang mampu gitu kan. Selain sedekah, zakat, terus juga baca Quran, terus melakukan sholat sunnah gitu juga, memperbanyak gitu kan pahala kita yang akan kita dapatkan nanti gitu. Dari puasa sebenarnya kita juga bisa berbagi ya, karena kan banyak banget ya di jalan berbagi takjil. Nah itu kan juga bisa menumbuhkan apa ya, semangat kita buat berbagi, bersedekah gitu. Iya, berbagi kepada sesama gitu. Temen gaya lagi nih nanya. Nah, aku pernah nggak sengaja minum terus ingat puasa, tapi aku telan aja deh sisanya. Telan harusnya dimuntahin ya, kan udah ingat gitu kan. Nah, kalau balik lagi, kalau itu disengaja ya berarti batal. Sebenarnya batal. Tapi kalau misalkan memang nggak sengaja, ya udah apa, dilanjutkan aja. Cuma ya memang harus minta maaf ya. Saat sholat ya sama Allah gitu kan, saat sholat nih, aduh ya Allah aku tadi lupa nih aku minum gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan lupa nggak apa-apa, cuma memang kalau misalkan kamu merasa nggak nyaman ya, kan ada orang-orang yang kayak aku kelupaan nih, atau aku nggak nyaman, rasanya nggak tenang gitu. Iya, nggak tenang. Nggak apa-apa kamu kalau misalkan mau gantinya setelah lebaran nanti. Kalau misalkan itu membuat kamu lebih tenang, membuat kamu lebih aman ya. Iya, aman. Ya udah, kamu nggak apa-apa untuk dikodok ketika setelah Ramadan ini gitu. Jadi no worries kalau misalkan kamu merasa lupa, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalau misalkan kamu hatinya nggak tenang, ya udah nggak apa-apa, kamu batalin aja gitu. Kamu emang batalin aja gitu. Dan kamu bisa makan. Iya. Nah, marah tadi nih Mbak, marah tadi kan belum selesai pembahasan kita nih. Dan menurut Ali Masyar selaku dosen UIN nih, marah emang tidak membatalkan puasa, tapi dapat menggugurkan, sama kayak tadi tuh. Iya, sebenarnya pada dasarnya yang membatalkan puasa itu cuma 7 tadi ya, cuma 7 tadi. Cuma memang hal-hal yang sebenarnya receh itu sebenarnya bisa menggugurkan pahalanya, yang mana sebenarnya harusnya kita berlomba-lomba ya untuk mendapatkan pahala yang banyak, itu malah gugur. Kan sayang banget ya, apalagi 1 tahun tuh cuma 30 hari nih kita berjumpa dengan bulan suci ini gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin nih Mbak. Betul. Ada yang nanya lagi tuh temen gaya. Nggak ada nih, udah belum. Ini kalau misalnya teman pakai baju jelek tapi aku bilang baju jelek, aku batal juga Kak amalannya. Sebenarnya jujur itu lebih baik ya, baik. Tapi mungkin ngomongnya bisa lebih diperhalus gitu, biar dia nggak sakit hati gitu kan. Sebenarnya kalau sakit hati itu adalah ininya ya. Ya kamu juga harus bertanggung jawab gitu. Tapi kan kamu kan sudah menyampaikan secara baik ya, secara jujur kayak maaf nih, kayaknya pada nih gini. Kamu juga bisa kasih solusi, saran lebih bagusnya dia pakai kayak gini gimana sih gitu, biar dia juga tahu. Jadi kamu memberi solusi juga kan, itu kan sebagai bentuk kebaikan. Kamu juga bisa bentuk kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kamu ngasih solusi, kamu lebih bagus kayak gini deh, daripada kritik kayak baju lo jelek. Nah itu kan dia bisa aja sakit hati gitu kan. Iya, sakit hati, dan
harus menyampaikannya secara baik-baik gitu kepada dia, biar dia juga gak tersinggung gitu. Kalau misalkan tersinggung pun juga ya udah kamu emang harus solusinya Iya, sih, harus dikasih solusi ya, dikasih saran yang baik tuh gimana agar urusan dia menerima atau tidak itu adalah urusan dia sebenarnya, pilihannya dia sebenarnya ya. Yang penting kan kamu sudah menyampaikan dengan baik, kamu udah ngasih solusi juga. Jadi kamu gak cuma asal kritik, kamu gak asal ngatain dia jelek, yang mana bisa menguruhkan pahala-pahala yang sudah kamu kumpulkan nih, sudah hari ke-13 ya, sudah hari ke-13 selamat mekom. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Belum ada lagi. Oh, ini ada Kak, tanggapan tentang Iran akan mundur di FIFA World Cup 2020. Oh, itu kemarin. Itu ya, bukan ranahnya kita. Jadi bisa ditanyain setiap hari Senin itu soal sport. Nah, Kakak bisa nanya di situ ya. Kalau gitu. nanya soal puasa tentang gaya hidup boleh nih sekarang nih tanya di kolom komen. Apalagi kita lagi ngebahas soal hal-hal receh yang sebenarnya apakah membatalkan puasa atau enggak. Iya, betul. Ada lagi nih teman gaya. Nih ada lagi. Jadi harus dengan kata-kata yang halus ya Kak, biar nggak berkurang ya. Iya benar. Biar dia nggak tersinggung sih lebih tepatnya gitu ya. Biar kamunya nggak marah. Kan maksudnya kalau misalkan kamu nggak pakai bahasa halus, terus dia marah, kamu juga akan marah balik. Ini kamu, ini dia. Ini kamu mungkin di sini gitu. Marahnya mungkin akan lebih tinggi kan. Kan orang-orang biasanya defensif ya, kayak gua kan udah ngingetin, gua udah bilang jujur ya kalau baju lo jelek, tapi ya bener sih jujur karena kan di agama manapun kan juga harus terus mengutamakan kejujuran ya, tapi nggak gitu juga caranya. Iya, caranya harus baik-baik gitu kan, karena semua orang juga punya hati. Lalu kan di bulan puasa harus berbagi kebaikan. Iya betul. Oke. Ini teman-teman gaya ada yang mau nanya lagi ya, sebelum kita mau cari takjil nih, udah jam segini nih. Takjil nih kita keburu rame biar nggak antri gitu. Kita harus baris paling depan. Betul. Lagi nih. Aduh, aku belum ada. Kini situ ya. Oh ini nih. Kak, aku tanya lagi dong, kalau lagi puasa ada teman yang pinjam duit gimana? Nah itu pilihan kamu ya. Pilihan kamu itu kamu minjemin atau enggak? Pertama kalau misalkan kamu minjemin, ya kamu juga berbagi kebaikan. Tapi kamu ikhlas atau enggak? Kamu ikhlas apa enggak nih? Kalau misalkan kayak dendam kayak, sebenarnya gue nggak mau nih minjemnya, tapi ya terpaksa gitu. Ada dendam itu pahalanya bisa luruh karena kamu dendam gitu, kamu marah-marah di dalam hati kamu gitu. Sebenarnya nggak boleh kalau misalkan kamu meminjamkannya dengan dendam atau marah gitu. Harus ikhlas. Oh iya nih, gue pinjemin, nanti balikin ya kapan gitu ya. Kalau misalkan kamu mau nagihnya marah-marah ya udah setelah Ramadan kali ya. Setelah Ramadan gitu biar tidak menggugurkan pahala kamu nih. Iya. Sebenarnya kan kalau Ramadan itu kan pembelajaran untuk kita mengendalikan diri, entah itu marah, entah itu dendam. Itu adalah cara 30 hari ini adalah kita belajar untuk di hari kemudiannya setelah Ramadan. Tapi emang orang kembali kepada setaran awal dirinya sendiri gitu kadang. Dan ya itu memang pilihan mereka ya. Yang penting di bulan ini adalah harus meraup pahala banyak-banyaknya. Oke teman-teman gaya, terima kasih karena nggak ada yang komen lagi dan kita juga mau nyari takjil nggak antri ya. Jadi teman-teman gaya tetap semangat puasanya, jangan marah-marah, jangan aneh-aneh, pokoknya jangan apa-apa deh, pokoknya buat memang nggak batalin tapi bisa menurunkan pahala. Jadi jangan sampai kayak gitu. Iya. Ya, oke teman-teman gaya, see you again.